Raja Matahari, Hikayat Agung Louis XIV. Bab 1. Cahaya di Tengah Bayan. Pada pagi yang tenang di bulan September tahun 1608, di Istana Saint-Germain-en-Laye, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan mengubah wajah Prancis dan Eropa. Ia diberi nama Louis Dieudonné. Louis yang dikaruniakan Tuhan, kelahirannya adalah mukjizat. Setelah bertahun-tahun sang ibunda, Anne dari Austria, tak kunjung dikaruniai anak. Namun cahaya kecil itu segera diselimuti awan kekuasaan yang bergolak. Saat ayahandanya, Louis XIII, wafat pada tahun 1643, Louis kecil baru berusia 5 tahun. Maka, sang Ratu Anne pun menjadi wali dan menyerahkan kendali pemerintahan pada Kardinal Mazarin, orang kepercayaan mendiang raja. Disinilah awal dari pelajaran pertama Louis tentang kuasa, bahwa bahkan raja pun harus waspada terhadap para pengelilingnya. Bab 2, Fronde dan api ambisi. Masa kecil Louis dihantui oleh pemberontakan bangsawan yang disebut Fronde, yang terjadi antara tahun 1648 hingga 1653. Anak lelaki itu, yang mestinya bermain dan belajar dengan damai, justru harus berpindah-pindah tempat tinggal, melihat istana diserbu, dan menyaksikan bagaimana bangsawan mencoba menundukkan tahta. Dari kekacauan inilah muncul azimat tekad di benak Louis muda. Tak akan kubiarkan siapapun menginjak martabat mahkota. Ketika Mazarin wafat pada tahun 1661, Louis yang saat itu berusia 23 tahun mengejutkan semua orang. Aku akan memerintah sendiri, katanya. Dan sejak hari itu, dimulailah zaman absolutisme yang tak tertandingi dalam sejarah Prancis. Bab 3, Versailles, Simfoni Kekuasaan. Satu dari mahakarya paling gemilang Louis adalah pembangunan Istana Versailles, yang dimulai pada awal tahun 1668. Sebuah rumah perburuan tua diubah menjadi mahligai surya, simbol kejayaan tak tertandingi, dengan taman-taman geometris, air mancur megah, dan galeri cermin yang memesona. Versailles menjadi jantung dari monarki yang gemerlap. Namun istana ini bukan hanya kemewahan. Bagi Louis, Versailles adalah jebakan emas bagi bangsawan, tempat di mana mereka dikelilingi kemewahan, namun dijauhkan dari kuasa. Ia menjadikan para adipati, pangeran, dan markis sebagai penonton dalam teater kerajaan, dan dirinya sebagai matahari yang tak pernah padam. Bab 4, Perang dan Mahkota. Louis XIV menganggap dirinya sebagai pembela kejayaan Prancis. Ia berperang dalam sejumlah konflik besar. Perang Devolusi melawan Spanyol, 1667-1668. Perang Aliansi Ganda, di mana Prancis menghadapi Belanda dan sekutunya, 1672-1678. Perang 9 tahun 1688-1697. Dan yang paling menghancurkan, Perang Penerus Spanyol 1701-1714. Walau beberapa kemenangan diraih, peperangan menguras harta negara dan nyawa rakyat. Namun bagi Louis, kehormatan Prancis dan legitimasi mahkota tak bisa ditawar. Ia membela hak cucunya, Philip dari Anjou, untuk menjadi Raja Spanyol, meski seluruh Eropa bersatu menentangnya. Bab 5, Bayang-bayang iman dan kekuasaan. Louis XIV sangat religius, bahkan fanatik. Pada tahun 1685, ia mencabut Edik Nantes, yang sebelumnya menjamin kebebasan beragama bagi umat Protestan di Prancis. Hal ini menyebabkan ribuan Huguenot melarikan diri dari negeri itu, membawa serta keterampilan dan modal. Namun Louis yakin, satu iman, satu raja, satu kerajaan adalah fondasi kekuatan. Ia menjalin aliansi erat dengan Gereja Katolik dan membela tahta Tuhan sebagaimana ia membela tahta Prancis. Ia juga mengatur ulang pemerintahan, mengganti pejabat-pejabat bangsawan dengan profesional, memperkuat pusat administrasi, dan menjadikan Prancis sebagai kerajaan yang efisien, meski otoriter. Bab 6, Matahari menuju Senja. Pada dekade terakhir hidupnya, Louis XIV mengalami penderitaan pribadi yang menyakitkan. Anak-anak dan cucu-cucunya banyak yang wafat sebelum dirinya. Ia menyaksikan cucunya yang sangat dicintai, Louis, Duc de Bourgogne, meninggal karena penyakit, disusul istri dan anaknya. Ia sendiri menjadi renta, kakinya terserang gangren, namun tetap bertahan di atas singgasananya. Dalam kamar tidurnya di Versailles,
Ia mengatur kehidupan istana hingga ke napas terakhir. Akhirnya, pada tanggal pertama bulan September tahun 1715, Louis XIV mengembuskan napas terakhirnya. Ia telah memerintah selama 72 tahun, lebih lama dari raja manapun dalam sejarah Eropa. Bab 7. Warisan dari Raja Matahari. Apa yang ditinggalkan Louis XIV? Sebuah negara dengan kerajaan paling kuat di Eropa, tapi juga utang yang menumpuk. Sebuah warisan budaya yang luar biasa, seni, musik, teater, dan arsitektur Prancis berkembang luar biasa pada masa pemerintahannya. Ia melindungi Molière, Racine, dan Lully, menjadikan istana sebagai pusat seni dunia. Sebuah sistem monarki absolut yang megah, namun juga kaku dan rapuh. Benih-benih revolusi tumbuh dari kemegahan Versailles. Namun di atas semua itu, Louis XIV menjadikan dirinya lambang dari monarki sebagai representasi Tuhan di bumi. Aku adalah negara, katanya. Dan dalam satu hal, ia benar. Tak ada raja yang lebih menyatu dengan negaranya seperti dirinya. Bab 8. Hati sang raja. Di balik kemegahan tahta dan dentuman meriam, hati Louis XIV juga berdegup layaknya manusia biasa terbakar oleh cinta, duka, dan hasrat. Ia menikah secara resmi dengan sepupunya, Maria Teresa dari Spanyol, seorang wanita lembut yang mencintainya sepenuh hati. Namun Louis, meskipun menghormatinya sebagai ratu, lebih tertarik pada pesona wanita-wanita lain. Salah satunya adalah Madame de la Valliere, wanita lembut yang memberinya beberapa anak, termasuk Louis de Bourbon, yang kelak diangkat menjadi adipati. Namun cinta Louis yang paling mengguncang dan menggugah dunia istana adalah pada Françoise Athénaïs de Montespan, wanita cerdas, anggun, dan ambisius. Ia tidak hanya menjadi gundik, tapi juga pengaruh besar dalam kehidupan politik dan budaya istana. Dari hubungan ini lahir 7 anak, beberapa di antaranya diangkat ke status bangsawan dan memainkan peran penting di kemudian hari. Namun hubungan ini tak lepas dari bayang-bayang gelap. Nama Madame de Montespan terseret dalam skandal yang disebut L'Affaire des Poissons, sebuah jaringan rahasia pemuja setan dan racun. Meski tidak pernah terbukti bersalah, citranya ternoda. Louis menjauh bukan hanya karena tekanan politik, tetapi juga karena hatinya mulai beralih. Cintanya yang terakhir dan paling hening adalah pada Madame de Maintenon, seorang wanita saler dan penuh keanggunan. Ia bukan bangsawan, tetapi bijaksana dan spiritual. Setelah ratu wafat pada tahun 1683, Louis menikahinya secara diam-diam dalam pernikahan morganatik. Dari situlah lahir kebangkitan rohani dalam dirinya. Bab 9. Ayah, kakek, kaisar. Louis XIV bukan hanya raja, tapi juga patriark dinasti. Ia mengatur pernikahan cucu-cucunya dengan teliti demi menjaga keseimbangan kekuasaan di Eropa. Cucu favoritnya, Philip dari Anjou, dinobatkan sebagai Raja Philip V dari Spanyol, memulai dinasti Bourbon Spanyol yang bertahan hingga kini. Namun kebahagiaan keluarga tak berlangsung lama. Dalam kurun waktu antara 1712 dan 1715, Louis menyaksikan kematian putranya Grand Dauphin, cucunya Duc de Bourgogne, dan cicitnya yang seharusnya menjadi pewaris. Yang tersisa hanyalah seorang anak lelaki kecil, Louis, Duc d'Anjou, yang baru berusia 5 tahun. Di ambang kematian, Louis XIV memanggil cucunya dan berbisik, "Cintailah rakyatmu. Jangan ikuti contohku dalam mencintai perang. Hargailah perdamaian." Kata-kata ini lebih dalam dari yang disadari siapapun. Louis, sang Raja Matahari yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di medan perang, kini melihat harga dari kejayaan, kesepian, kematian, dan sebuah negeri yang letih. Bab kali kematian sang matahari. Pada tahun 1715, penyakit yang menggerogoti tubuh Louis semakin parah. Kakinya membusuk oleh gangren. Bau busuk memenuhi kamar tidur megah di Versailles, tempat yang dulu penuh cermin emas dan pesta dansa. Namun sang raja, seperti seorang aktor agung, tetap menjaga perannya hingga akhir. Ia menerima semua orang yang ingin mengucapkan salam terakhir dengan tenang dan bermartabat. Bahkan ketika rasa sakit tak tertahankan, ia menolak menunjukkan kelemahan. Ia wafat pada tanggal pertama bulan September, setelah 72 tahun memerintah dan 77 tahun hidup di dunia. Di sepanjang jalan menuju makamnya di Saint-Denis, rakyat menangis, sebagian karena kehilangan, sebagian karena harapan
akan masa depan yang lebih ringan. Bab 11. Warisan yang menyala. Setelah kematiannya, Louis XIV meninggalkan dua warisan yang bertolak belakang. 1. Prancis sebagai pusat budaya dan kekuasaan di bawah pemerintahannya. Bahasa Prancis menjadi bahasa diplomasi Eropa. Seni Prancis menjadi tolok ukur keindahan, dan sistem pemerintahan absolutnya menginspirasi serta ditiru oleh banyak monarki lain. 2. Krisis ekonomi dan sosial. Rakyat Prancis terbebani oleh pajak, harga roti, dan penderitaan akibat perang. Versailles, meski megah, menjadi simbol ketimpangan dan kemewahan yang mengasingkan. Ironisnya, gaya pemerintahannya yang otoriter dan sentralistik akan menjadi penyulut api revolusi 80 tahun kemudian, saat rakyat Prancis menggulingkan keturunan dan warisannya sendiri dalam Revolusi Prancis. Bab 12. Setelah cahaya, Louis XIV tidak mati dalam sejarah. Ia hidup dalam cermin Versailles, dalam musik Lully, dalam drama Molière, dalam tarian dan busana istana. Ia adalah raja yang memahami seni menjadi mitos dalam kehidupan. Di sekolah-sekolah, anak-anak Prancis mempelajari namanya. Di museum, potretnya berdiri tegak dengan mahkota dan jubah beludru biru. Dan di ingatan dunia, Louis XIV tetap bersinar sebagai raja. Matahari sosok yang dengan megah dan penuh percaya diri menyatakan, "L'état est moi." Negara adalah aku. Kemegahan adalah bagian dari tugas kerajaan. Raja harus memerintah seperti kepala, memimpin tubuh. Aku hampir tidak pernah berbicara tanpa tujuan, dan tidak pernah tanpa berpikir.